you see what I see? Sekitar 6 tahun yang lalu, saya mengantarkan teman saya dari stasiun menuju ke rumahnya di salah satu desa di Baturaden, ya. Di sepanjang perjalanan, teman saya ini cerita kalau di lingkungan rumahnya itu sedang terjadi musibah. Kasus gantung dirinya itu meningkat. Dari yang tiap tahunnya cuma 2, ini tuh udah 6 bulan ada sekitar 5 orang yang ditemukan mengakhiri hidupnya dengan menggantung diri. Mereka yang ditemukan gantung diri ini terlibat berbagai macam masalah yang menurut mereka sukar diselesaikan. Dari masalah rumah tangga, sakit keras tak kunjung sembuh, sampai masalah ekonomi. Namun, yang membuat masyarakat desanya teman saya ini makin takut, makin merinding adalah ketika salah satu anggota keluarga mereka mengalami masalah tersebut, ya, salah satu orang yang akan gantung diri ini itu mesti melihat bola api terbang mengelilingi rumah calon korbannya. Nah, ketika si calon korban ini melihat bola api tersebut, kalian mau sebut itu banaspati, pulung gantung, atau suwangi, ya, semua daerah punya sebutannya masing-masing gitu, ya. Itu gak lama, entah dini hari atau pas subuhnya itu ditemukan sudah gantung diri di pohon atau di dekat sumur dan lain sebagainya lokasinya gitu, atau di kamar. Sangat mengerikan. Teman saya cerita itu dan saya cukup terenyuh gitu loh, karena ketika saya hampir sampai di rumah teman saya, di teman saya ini adalah yang rumahnya itu di dalam gang. Ada gang. Di dalam gang lagi ada desa. Di dalam desanya ada dukuh. Jauh banget. Pas masuk gang, di gangnya itu ada bendera putih. Setelah melewati gang masuk ke desa, barulah teman saya cerita. Itu salah satu korbannya. Saya gak usah cerita siapa dan masalahnya apalah, ya, dosa. Salah satu korbannya yang tadi itu dikenal baik banget, rajin jamaah di musola, tapi nggak ada yang nyangka bakal melihat si banaspati dan gantung diri. Kata suaminya, memang sempat cekcok waktu beberapa jam sebelum kejadian. Dan kamar mandinya tuh outdoor katanya kan, ya. Kata suami korban. Nah, pas lagi mau ke kamar mandi di sumur, dia tuh ngeliat kayak ada cahaya lewat. Suaminya lihat dan si korban istrinya ini juga lihat. Istrinya tuh cengok gitu pas ngeliat si bola api terbang ini. Jadi kayak kesambet gitu loh jatuhnya. Pas subuhnya, betapa suaminya cukup kaget karena kita tuh kalau bangun yang dilihat apa?
langit-langit kan. Suaminya kaget, shock, karena ketika ia bangun, yang ia lihat adalah istrinya sudah tergantung. Saya sempat shock tuh dengar cerita teman saya. Singkat cerita langsung bahas yang lain lah, karena saya serem juga kan. Saya waktu itu nganterin teman saya tuh kondisi pagi-pagi ya, jam 9 jam 10-an lah, masih pagi guys. Saya nganterin, cuman mampir ngabisin sirup sebentar sama nyemil ngobrol-ngobrol lagi sebentar. Saya mutusin pulang. Saya lewat jalan yang itu tadi. Pas saya mau keluar dari dukuh menuju ke desa, terus ke gang 1 dan gang 2, gang 2 dan gang 1 ya, sorry. Pas saya mau keluar dari dukuh menuju ke desa, menuju ke gang 2 yang bendera putih tadi, dan juga ke gang 1 keluar ke jalan raya. Itu tuh di desa itu saya melihat di kumpulan pohon bambu kanan kiri, sebelah kirinya itu tuh ada jembatan kan. Nah, saya lihat pohon di kiri itu ngebul, asapnya tuh banyak banget. Saya sampai mikir, ini pohon bambunya dibakar apa ya? Saya perhatikan lagi tuh, saya sampai berhenti motor saya, sampai kok ada orang bakar bambu gitu, masih hijau waktu itu kan bambunya. Kok yang saya kaget adalah asapnya itu perlahan menghilang. Saya lihat kelapa. Pada awalnya kelapanya ini tapi kok kemerahan gitu loh. Saya mikir, masa iya pohon bambu berbuah kelapa? Wulung lagi loh, kelapa merah. Sampai saya benar-benar kaget, karena kelapanya itu muter ke arah saya. Di balik pohon itu kelapanya itu muter. Ternyata itu kepala yang matanya merah, yang matanya putih, di sekitar matanya itu hitam dengan gigi yang hitam, menyeringai ke arah saya. Dan di pori-pori kepalanya itu masih kelihatan asap-asap yang menyelimuti. Astagfirullahaladzim. Langsung saya gas motornya. Saya langsung tinggalkan sosok itu. Sampai hari ini saya masih kepikiran, masih terbayang juga, apa itu Banaspatinya yang membuat cukup banyak korban itu berjatuhan. Teman saya akhirnya nge-WA gitu kan, bro, di desa saya lagi banyak pengajian keliling nih buat menangkal gangguan dari Banaspati gitu kan. Oh ya syukurlah, memang harus di sering-sering ke kegiatan itu biar memang gak ada gangguan satu dan lain hal lagi. Sama itu peduli kesehatan mental buat warga-warganya. Sebuah pesan saya aturkan dan titipkan juga buat kalian, apapun yang kalian rasakan di kehidupan ini, dari susahnya mencari kerja, ngerasa salah jurusan, skripsi nggak selesai-selesai, habit di kantor yang toksik, atau kehidupan di rumah kalian yang berat, atau kondisi kesehatan ekonomi kalian yang sedang diuji, tetap sabar, tetap beribadah, dan tetap berhusnuzon sama Allah. Jangan sampai sedikit pun terlintas di kepala kalian untuk mengakhiri hidup. Kalau memang terasa berat, ceritalah sama orang yang tepat. Agar apa? Agar semuanya bisa diselesaikan.
dengan tepat, dan agar tiada satupun solusi bunuh diri di kepala kalian yang melintas. Mari peduli kesehatan mental kita, teman-teman. Sehat itu jasmani dan rohani. Sehat itu finansial dan juga mental. Mudah-mudahan kita semua juga tetap sehat di masa pandemi ini. Mudah-mudahan kita juga tetap diberikan kekuatan di bahu dan juga di jiwa kita. Tetap semangat semuanya. Saya Rizky Alfarizky Setiawan dari Belaka Suta Podcast Purwokerto. Wassalamualaikum. Terima kasih. Kamu punya pengalaman horor? Kirim ceritamu ke podcast.ceritahoror@gmail.com.